Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tata cara pembuatan SK perubahan pengguna Sakti Web yang telah disampaikan pada broadcast sebelumnya. Silakan Bapak Ibu membuka link yang telah dicantumkan, yaitu bit.ly/layanan-kppn067 dan akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian klik 2 kali pada folder format. Kemudian klik 2 kali lagi pada folder Sakti Web full module. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian klik kanan download panduan email Sakti Web. Email Sakti Satker. Nah, yang seperti ini terbuka. Kemudian klik file dan download sebagai Excel. Kemudian kembali di halaman depan. Kemudian buka folder format perubahan Sakti Web full module. Kemudian kita mendownload dua file. File pertama, file form email Sakti Mail Go ID. Klik kanan, kemudian download. Kemudian yang kedua, kita mendownload file format perubahan Sakti user SK user Sakti, file Word di atas itu. Klik kanan juga, kemudian download. Langkah pertama, kita membuka file petunjuk pengisian pada user modul Sakti Web yang telah kita download pertama kali. File ini digunakan hanya sebagai panduan ya, sebagai bantuan agar memudahkan kita mengisi SK user nanti. File ini tidak perlu dikirim. Sebagai simulasi komposisi pegawai atau pejabat pada satuan kerja itu ada 4 orang. Itu terdiri dari KPA, PPK, PPSM, dan 1 operator. Nah, jadi kita menuliskan nama orang, nama yang bersangkutan pada kolom di paling ujung, kita buat sendiri. Nah, kemudian kita sandingkan dengan nama user yang akan digunakan. Nah, di sini hanya sebagai contoh untuk modul bendahara, karena yang ada hanya bendahara pengeluaran, tidak ada pengeluaran pembantu dan penerimaan, jadi kita kosongkan saja. Jadi kita isi sesuai dengan kebutuhan. Jika ada bendahara penerimaan ditulis, silahkan dituliskan saja, karena file ini hanya sebagai file bantuan. Setelah itu kemudian kita membuka file Word, file SK tadi, form SK. Kita sandingkan. Nah, untuk pengisian halaman awal ini sama dengan halaman sebelumnya, sama dengan tahun sebelumnya. Tidak ada bedanya, silakan diisikan titik-titiknya. Jadi enable editing dulu ya. Kemudian halaman lampirannya ini yang akan kita bahas kali ini. Oke, untuk yang kolom pertama itu diisi dengan nama NIP, pangkat dan golongan untuk SK user modul anggaran yang dibuat sama dengan tahun lalu. Ya, jadi kolom pertama di atas yang semula itu ya, itu diisi dengan nama 3 user yang telah diajukan pada tahun lalu untuk menerima user modul anggaran, yaitu KPA, admin, dan operator anggaran. Diisi sesuai kondisi tahun lalu ya, SK sebelumnya.
Kemudian kolom kedua, yaitu pada kolom menjadi, nah ini yang akan kita isikan dengan seluruh user yang akan menggunakan seluruh modul sesuai dengan form Excel yang kita buat sebelumnya. Nah, jadi form Excel hanya sebagai bantuan saja ya. Jadi user apa yang digunakan, siapa yang menggunakannya. Kira-kira seperti itu. Nah, jadi kemudian kita silahkan memilih, mengecek terlebih dahulu. Nah ini untuk nama ada, dikarenakan ada 4 orang petugas atau pejabat perbendaharaan yang ada pada Satker, yaitu hanya KPA, PPK, PPSPM, dan operator. Nah, jadi kita menuliskan 4 nama itu. Jadi di sini saya menuliskan sebagai contoh saja ya. Nah, nama sebagai KPA. Nah, kemudian jabatan perbendaharaannya ditulis sesuai jabatan perbendaharaannya. Jabatan itu KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Nah, kemudian jabatan yang kita tuliskan di sini adalah sesuai dengan jabatan pada kolom jabatan pada SK di Excel yang tadi, dan juga sesuai dengan pada kolom deskripsi SK. Untuk KPA karena tadi dia ada 2 ya, yaitu approver dan approver aset. Kita lihat di bagian bawah itu. Nah, jabatannya sebagai approver dan approver aset. Begitu pula dengan PPK, dia pegang 2 user tadi. Itu user sebagai PPK. Validator. Kemudian validator aset. Nah, jadi PPK mendapat 2 user, yaitu sebagai user validator dan user validator aset. Ini selanjutnya approver. Oh ya, jadi untuk lebih jelasnya, approver, validator, dan approvernya itu kita kasih dalam kurung ya. Kita kasih keterangan, yaitu approver dalam kurung PPSPM, validator dalam kurung PPK, dan approver KPA dalam kurung KPA. Oke, lanjut untuk PPSPM, user kedua yang digunakan adalah approver persediaan. Jadi jabatannya kita ketik approver persediaan. Selanjutnya adalah jabatan untuk user OPR1. Jadi user OPR1 ini adalah jabatannya sebagai bendahara pengeluaran. Jadi dia memegang banyak user operator ya. Nah, jadi kita bisa meletakkan di situ pertama admin, kemudian operator anggaran, cara pembayaran, dan seterusnya. Jadi jabatan dari OPR1 ini adalah bendahara pengeluaran ya. Jadi kita perbaiki. Di jenis jabatan perbendaharaannya adalah sebagai bendahara atau bendahara pengeluaran. Jadi kira-kira seperti ini hasilnya Bapak Ibu. Baiklah, untuk file Excel panduan ini hanyalah simulasi ya, hanyalah panduan saja, berupa panduan. Jadi menyesuaikan dengan komposisi pegawai yang ada di Satker masing-masing. Jadi 4 orang tadi ini hanyalah perkiraan saya untuk contoh simulasi yang lebih sedikit. Bisa pula digunakan sebagai Satker yang isinya pegawainya hanya 3 pegawai keuangannya, yaitu 1 KPA merangkap PPK, kemudian 1 PPSPM, dan 1 bendahara pengeluaran.
Nah, bisa. Nah, jadi ini hanya simulasi. Nah, kemudian ada syarat dan ketentuan yang tidak boleh dilanggar dalam penggunaan user ganda ya atau double user. Nah, jadi syarat dan ketentuannya itu adalah satu pemegang user satu nama itu tidak boleh memegang dua user pada satu modul yang sama. Contoh ya, di modul aset tetap ini, yaitu user OPR1 itu tidak boleh memegang user operator aset dan tidak boleh memegang user validator aset. Nah, harus orang lain. Nah, jadi yang untuk satuan kerja yang yang modul asetnya itu ada 3, yaitu operator, validator, dan approver, itu wajib dipegang oleh orang yang berbeda. OPR1 boleh merangkap menjadi OPR di tempat lain, tapi dia tidak boleh merangkap OPR dan validator atau OPR atau approver di modul yang sama. Jadi tidak boleh merangkap seperti itu. Setelah file SK perubahannya dibuat, maka selanjutnya kita membuat form email sakti ya yang telah kita download tadi. Form email sakti ini ya disesuaikan dengan nama-nama yang memegang user di form SK sebelumnya. Nah, sebagai contoh di form SK tahun lalu untuk modul anggaran ada 3 user dengan 2 orang, yaitu 1 orang KPA, 1 orang admin atau operator. Dia adalah bendahara. Nah, kemudian untuk tahun ini karena ada bertambah PPK dan PPSPM memegang user banyak, maka berarti PPK dan PPSPM tahun ini belum memiliki email sakti atau user email sakti. Nah, maka sekarang kita mendaftarkan PPK dan PPSPM di form ini untuk menggunakan email sakti. Karena KPA dan bendahara atau selaku operator tahun lalu sudah memiliki email sakti, berarti tidak usah dibuatkan form ini. Yang perlu dibuatkan adalah PPK dan PPSPM. Namun jika orang-orang yang memegang user ini semuanya telah memiliki email sakti, maka tidak perlu mengisi form ini, namun pada link yang sudah disampaikan itu tetap dimasukkan Excel-nya ya walaupun kosong tidak apa-apa. Berarti pertandanya dia sudah memiliki email sakti. Setelah ini dibuat, maka form email sakti ini dalam bentuk Excel diupload pada link yang telah disediakan dan form SK ini silakan di-download, kemudian ditandatangani dan dicap, lalu di-scan ya, lalu kemudian di-upload pada link yang telah disediakan. Oke, sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.